Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahri Sugali. Sekarang saya akan meneruskan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam metode-metode peramalan. Ya, secara umum, metode-metode dalam peramalan dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat kualitatif atau yang bersifat subjektif. Peramalan ini lebih menentukan kepada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi, dan institusi meski yang kelihatannya kurang ilmiah. Beberapa metode peramalan digolongkan menjadi model-model subjektif, yaitu yang pertama, dugaan riset manajemen, riset pasar, metode DLP, dan analogi historis. Yang kedua, bersifat objektif. Metode ini merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan sistematis dalam menunjukkan hubungan antara permintaan satu atau lebih dari dua variabel yang mempengaruhinya. Metode peramalan yang bersifat objektif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode intrinsik atau time series. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi permintaan. Yang kedua, metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Dalam model peramalannya, metode ini lebih cocok untuk digunakan peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Metode yang digunakan dalam metode time series. Yang pertama adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan permintaan di masa mendatang. Metode rata-rata bergerak akan efektif diterapkan apabila diasumsikan bahwa permintaan pasar terhadap produk akan tetap stabil sepanjang waktu. Yang kedua adalah metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode peramalan pemulusan eksponensial bekerja hampir serupa dengan alat tes termostat, di mana apabila alat ramalan forecast error adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan. Maka model pemulusan eksponensial akan secara otomatis meningkatkan nilai ramalan. Metode ini bersifat musiman atau memiliki tren, maka dapat diselesaikan dengan salah satu cara, metode exponential smoothing yang bisa kita sebut sebagai metode Winter. Metode Winter didasarkan atas 3 persamaan, yaitu pemulusan itu berguna untuk penyesuaian stasioner, yang satu untuk persamaan penyesuaian tren, dan persamaan lain untuk penyesuaian yang musiman. Yang terakhir ada teknik peramalan metode kasual. Dalam metode kasual terdapat model regresi linear. Metode regresi linear adalah metode yang berguna untuk menspesifikasikan sebelum dilakukan pengumpulan data dan analisisnya. Regresi linear menjadi salah satu metode yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik maupun kualitas dan kuantitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Sari. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pertemuan 3 dan pertemuan 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan 3 terlebih dahulu tentang forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Pada dasarnya, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat suatu ramalan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan tersebut. Pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Kedua, memilih item independent dimension yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, seperti jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memiliki metode peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi metode peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil. Bila peramalan telah dibuat, maka manfaat dan tujuan harus dapat diperoleh dan dipersiapkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegunaan dari peramalan, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik, menentukan perencanaan lanjut bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada,
dan menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peramalan yang ada. Peramalan diklarifikasi dalam 3 kelompok. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Umumnya 2-10 tahun, dan peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah berkisaran antara 1-2 tahun, dan peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya untuk menentukan aliran kas, perencanaan produk, dan menentukan anggaran. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka pendek, berkisaran antara 1-5 minggu, dan peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya suatu aktivitas seperti lembur, penjadwalan kerja, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi. Tujuan dari pembelajaran penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi yang pertama yaitu mampu memilih lokasi fasilitas produksi yang tepat. Yang kedua, mampu menganalisa pemilihan lokasi dengan berbagai macam metode. Dalam dunia industri, industrialisasi telah mengalokasikan anggaran belanja dalam jumlah besar untuk long-term capital asset, berupa gedung, mesin, dan fasilitas lainnya. Secara periodik dan berlangsung terus-menerus, fasilitas kerja ini harus selalu terus dirawat untuk menjaga agar kinerja produksinya tetap meningkat dan terjaga. Tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi akan menghabiskan biaya sampai dengan 25%, dan biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya adalah pajak, upah biaya bahan baku, dan sewa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi. Yang pertama ada faktor primer. Yang masuk ke dalam faktor primer yaitu lokasi pasar, lokasi sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sumber energi listrik, ketersediaan air, fasilitas pengangkutan, dan faktor selanjutnya yaitu faktor sekunder. Yang termasuk ke dalam faktor sekunder itu sendiri, yang pertama, fasilitas perumahan, yang kedua, pelayanan kesehatan, yang ketiga, peraturan pemerintah, yang keempat, sikap masyarakat, yang kelima, biaya tanah dan bangunan, yang keenam, peraturan lingkungan, yang ketujuh, tempat parkir, yang ke-8, saluran pembuangan, yang ke-9, kemungkinan ekspansi, yang ke-10, karakteristik tanah, dan yang terakhir yaitu lebar jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kondisi umum yang perlu diperhatikan dari beberapa tipe lokasi. Yang pertama, kota besar. Di kota besar itu, tenaga terampilnya sangat banyak dan labor cost-nya sangat tinggi. Terus, fasilitas, sarana komunikasi, dan transportasi tersedia secara layak. Selanjutnya, supplier dekat dan komunikasi cepat. Udah gitu, pajaknya tinggi. Yang kedua, pinggir kota atau suburban. Labor cost cukup tinggi. Selanjutnya, pajaknya lebih rendah dibandingkan kota besar. Ekspansi pabrik lebih dimungkinkan. Lalu, adanya kemungkinan timbulnya masalah lingkungan. Yang ketiga, luar kota atau country. Lahannya masih sangat luas dan murah. Tenaga kerja terampil sulit diperoleh, labor cost-nya rendah. Udah gitu, pajaknya rendah. Jarak yang jauh dengan supplier mempengaruhi pemenuhan material. Pada umumnya, ada beberapa kondisi dan yang akhirnya dapat membawa ke persoalan penentuan lokasi pabrik, yaitu 1. Perluasan pabrik atau ekspansi. Yang kedua, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja atau desentralisasi. Yang ketiga, kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Yang keempat, faktor-faktor ekonomi, perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain.
Lalu ada kekeliruan penentuan lokasi. Yang pertama, kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. Yang kedua, besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Yang ketiga, pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Yang keempat, kejenuhan suatu wilayah. Yang kelima, sudah tersedianya lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahri Sugali. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Kita akan memasuki bagian metode penilaian lokasi. Dalam metode penilaian lokasi ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor atau faktor rating. Faktor rating adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi atau membandingkan berbagai alternatif. Metode ini memberikan sebuah landasan rasional dalam mengevaluasi beberapa alternatif untuk dibandingkan dengan memberikan nilai atau bobot pada faktor yang dipertimbangkan dan dievaluasi. Selain faktor kuantitatif yang dipertimbangkan dan dievaluasi juga adalah faktor kualitatif. Dalam metode faktor rating ada beberapa prosedur yang harus digunakan. Yang pertama adalah menentukan faktor-faktor yang relevan untuk digunakan, misalnya lokasi pasar dan bahan baku. Yang kedua adalah dengan memberikan nilai atau bobot pada faktor-faktor yang akan kita gunakan. Yang ketiga, kita harus memberikan nilai atau skala pada faktor yang akan kita gunakan dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Yang keempat, kita harus memberikan nilai pada setiap alternatif lokasi. Yang kelima, kita harus mengkalikan nilai dari setiap bobot dengan nilai setiap faktor dan jumlahkan dengan setiap alternatif lokasi. Yang terakhir adalah pilihlah lokasi dengan nilai atau pertimbangan yang sangat tinggi. Yang kedua, kita akan memasuki kepada metode analisis nilai ideal. Perbedaan pada metode ini dengan metode faktor rating hanya terletak pada cara penilaian atau memberikan bobot kepada faktor-faktor yang akan digunakan. Yang ketiga adalah metode analisis ekonomi. Metode analisis ekonomi menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama untuk mendapatkan nilai yang lebih lengkap. Kita akan lanjut ke metode selanjutnya. Yang keempat, metode selanjutnya adalah metode analisis volume biaya. Metode analisis volume biaya merupakan metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dan mempertimbangkan setiap alternatif lokasi. Dalam metode ini dapat digunakan secara grafis maupun sistematis, dan pendekatan grafis yang akan digunakan dalam metode volume analisis memiliki keuntungan untuk menggambarkan kisaran jumlah dari setiap alternatif lokasi. Dalam metode analisis volume biaya terdapat 3 prosedur, yaitu yang pertama adalah menentukan biaya alternatif dan biaya tetap yang akan digunakan untuk setiap alternatif. Yang kedua adalah plot garis besar untuk setiap biaya yang akan digunakan. Yang ketiga adalah memilih lokasi alternatif dengan biaya yang paling kecil. Kita akan lanjut ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya adalah metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah metode yang menggunakan teknik matematika dalam menentukan pusat lokasi distribusi yang akan meminimalisir biaya. Dan dalam metode pusat gravitasi dimulai dengan cara membuat peta dengan skala tempat-tempat yang akan dituju dengan titik-titik sembarang sebagai pusatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke metode terakhir, yaitu metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan dengan biaya yang termurah. Alokasi produksi ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan yang berbeda-beda. Itu saja penjelasan dari saya tentang metode dari penilaian lokasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.